Halo semuanya, Halo. seperti kalian mungkin tahu, gua ini hobinya sama jam tangan. Ya. Gua suka banget jam tangan. Kalau ada yang pernah lihat, dulu ada review jam gua sama Kevin Hendrawan. Pokoknya setiap kali gue punya pencapaian sesuatu itu gue beli jam. Beli jam. Dan gue suka banget ngulik sejarahnya. Gue suka banget mencari-cari jam mana yang paling tepat untuk gue beli berikutnya gitu. Jadi jam itu harus punya arti buat gue karena gue hobi banget koleksi itu. Kan orang kan punya koleksi macam-macam ya. Ada koleksi motor lah, koleksi mobil. Kalau gue hobinya koleksi jam. Lo koleksi apa? Koleksi kaset tuh. Koleksi kaset ya? Oh iya ya, dulu sempat kita bahas juga ya. Kaset itu kan. Koleksi kaset. Nah, di antara orang yang tahu bahwa gue hobi jam, mereka suka nanya ke gue, emang jam itu kan cuma buat nunjukin waktu. Apa bedanya lo beli jam yang katakanlah harganya mahal sama jam yang harganya murah? Ya kan jam suka banyak tuh yang jual yang cuma 25.000, 30.000. Ya, pasar malam tahu. Ya? Dulu gue sering pakai. Kenapa? Kenapa harus beli katakanlah jam yang semua orang pengen nih, misalnya Rolex. Orang kan kalau bilangnya jam mahal taunya Rolex. Taunya Rolex. Kenapa harus beli Rolex kalau misalnya gue bisa beli misalnya fosil? Nah, hari ini kita akan bandingin. Yoi. Apa sih sebenarnya bedanya di antara jam Rolex dan fosil? Apa sih perbedaannya di antara jam yang ya katakanlah luxury gitu, jam yang mewah. Gitu ya, dibandingin jam yang everyday gitu yang semua orang bisa beli. Gitu. Ya, oke. Kita bandingin ya. Kita perkenalkan dulu jam ya, kan kita bandingin. Di sebelah sini ini jam Rolex Submariner Hulk. Oh, nama jenisnya? Namanya jenisnya Hulk. Ini nomor serinya bukan itu, Rolex nggak nyebutnya Hulk, tapi fansnya Rolex sama media itu nyebutnya Hulk karena hijau. Hijau dan kayaknya keker gitu kan. Nah, Submariner ini adalah jam Rolex yang diperuntukkan untuk orang yang nyelam. Diver gitu, penyelam. Dalam sejarah jam Submariner ini diciptakan, ini untuk orang yang menyelam. Jadi ini sebenarnya jam bukan pada awal kemunculan jam ini, jam Submariner ini bukan untuk mewah sebenarnya, tapi untuk bekerja. Jadi ini jam untuk kerja, bukan jam untuk ngasih lihat kemewahan. Ya. Jadi sejarahnya itu. Sehingga ini dibikinnya kayak tank. Lo bisa banting dia apa segala macam. Dia baja? Ini steel. Lo bisa banting apa segala macam tetap bekerja. Ini bahkan sampai 5 kehidupan lo mati, lo kasih cucu lo mati, kasih cucu lo lagi masih bisa kerja, masih bisa hidup. Jadi Rolex itu memang terkenal tangguh banget gitu. Nah, Submariner itu yang ada bezelnya ini, yang ada pinggiran ini orang kalau orang awam notice-nya nih biasanya ininya nih bezelnya dan Cyclops nih ada penanda tanggal yang jendil-jendil gini kayak tumor nih. Rolex yang dalam tanda kutip standar gitu. Cuma karena ini yang hijau ini versi lebih langkanya ya. Jadi ini orang lagi banyak banget nyari ini. Nyari banyak nih. Banyak banget. Ini gue beli, besok gue jual, gue untung. Kalau gue colong bisa untung ya? Bisa. Kalau lo colong lo tuker ininya aja. Lo colong nggak ngeluarin duit dong. Ini kalau misalnya kan gue beli nih, besok gue jual masih untung gue. Iya, karena di harga second marketnya aja lebih tinggi dari harga belinya. Wadaw, iya. Jam tuh ya. Saking langkanya Submariner Hulk ini yang warnanya hijau ini. Nah ini fosil ya. Ini fosil yang gue kasih ke lo ya, gue hadiahkan ke lo. Ada ini ya. PRT from RD, Rahmat Darmawan. Ada yang nggak tahu loh PRT artinya apa? Iya, dia pembantu rumah tangga. Misalkan bener pembantu rumah tangga gue. PRT from RD. Ini ada apa namanya embellishnya di belakang. Embellish apa? Ada apa guratannya di situ. Fosil ini ya ada fungsi chronograph namanya. Chronograph itu untuk menghitung waktu. Coba lo kan sering pamerin ke teman-teman lo, gimana tuh? Ini dong. Ini ke sini nih. Set. Itu. Jalan. Sini karena Estar dah. Yoi. Gue bisa pamer itu doang. Jadi chronograph ini fungsinya untuk menghitung waktu. Misalnya lu lagi masak, ya kan? Cetek gitu. Lo gituin, dia akan berjalan. Nah, berapa lama dia berjalan ini akan kelihatan. Detik kan nih? Hitungannya detik. Akan kelihatan di sini. Ketika dia semenit dia akan geser 1. Ketika 2 menit dia akan geser 2.
Jadi begitu lo berhentiin, tak, nanti lo tinggal lihat aja udah berjalan di mana. Karena kita belum lewat semenit ya lihat aja di sini, berarti udah berapa 15 detik lah, 15 detik berjalan. Terus tinggal di reset, tak. Gitu. Ini fungsi chronograph namanya ya. Keren. Kalau di gue, kalau di gue ini namanya adalah rotating bezelnya di sini. Bezel itu adalah ini luarannya. Ini fungsinya untuk menghitung waktu juga. Sejarahnya adalah untuk menghitung berapa sisa oksigen di tabung oksigen kita. Misalnya tinggal 10 menit ya. Berarti kita kesini. Oksigen rata-rata berapa menit bang? Gak tau, gue gak pernah nyelam. Gak pernah. 10 menit misalnya di sini. Tak kita kesiniin. Berarti ketika jarum panjang udah di angka 10, oksigen udah habis. Oh iya. Ngerti nggak maksudnya? Karena kan kita naruhnya di sini. Naruhnya di situ kan awalnya kan. Awalnya di sini kan. Tinggal hitung berapa jarum panjangnya misalnya ke 20, berarti 20 menit udah lewat. Ini nggak bisa kebalik, jadi cuma bisa satu arah. Bisa. Ini misalnya ke bawah ombak tuh muter sendiri gimana? Nggak bisa. Iya kan tiba-tiba Nggak bisa dong. Kan ombak kan kenceng dalam air dia bertahan kan. Nggak mungkin lah ombak sekencang itu. Ini kayak baca, buset deh. Nah karena ini jam untuk menyelam, maka ini ada yang namanya glide lock. Jadi kita misalnya kan lo pakai gini nih, terus lo pakai baju penyelam. Iya. Lo mau pakai baju penyelam, terus ini ditaruh di atas baju penyelam. Berarti kan kesempitan. Sempitan. Bisa dengan mudah di glide di sini. Jadi ini tuh, mau dikencengin, longgarin, kencengin. Oh iya ada itu aja. Ada sistemnya namanya glide lock. Jadi mudah gitu kalau lo pakai baju lagi sini. Ini berapa bang harga? Kalau ini harganya ya Google aja lah. Keren ya? Udah mulai ini ya, udah mulai keren gitu. Tapi kerenan ini sih. Nah, harganya mumpung masih punya mah bangga-banggain yang ini dulu. iya. Jam terbaik itu adalah adalah jam yang kita punya. Iya. Jadi jangan sampai ngelihat wah jam lain lebih keren gitu. Pokoknya yang kita punya itu paling bagus. Lebih keren. Kalau tadi harganya gue nggak mau sebutin sih, bisa di Google. Cuman perbandingannya itu kira-kira satu Rolex ini 70 kalinya ini. Orang mah satu banding 2 gitu. Bandingnya 70 kalinya. Satu ini dijual bisa beli 70 ini. Sekarang kita bandingin, apa sih yang ngebuat kok ini lebih murah daripada ini? Ya kan? Pasti lo penasaran dong, apa sih yang ngebuat fosil bisa lebih murah daripada Rolex? Yang pertama adalah movementnya. Jadi di dalam jamnya Rolex ini ada yang namanya mechanical movement. Jadi ini nggak pakai baterai. Ini make? Ini make. Ini make. Make ya. Jadi dia pakai bandul, pakai 2 tahun. pakai yang mekanik gitu ya, gerakan mekanik yang jalan terus. Jadi kayak semacam energi kinetik dari tangan lo kalau lo gerak-gerak itu diterjemahkan menjadi energi yang bikin jamnya hidup. Jadi ini tidak akan pernah ganti baterai, seumur hidup akan tetap nyala. Kalau ini pakai baterai, namanya quartz ya. Nama movementnya. Quartz. Nah ini automatic movement, ini pakai quartz. Nah cara paling gampang bedainnya gimana? Lihat pergerakan jarum menitnya. Menitnya geraknya gimana? Coba lihat. Gimana? Tetap apa kan? Terus. Udah. Kalau Rolex? Dia ngebut ya. Iya, dia ngebut ya. Bukan yang ngebut, tapi kayak disapu. Langsung gitu deh. Enggak patah-patah. Itu bedanya, Bang. Kalau pakai baterai itu rata-rata kayak gini patah-patah ya. Nah, Rolex yang palsu itu biasanya pakai baterai kan. Jadi kalau misalnya teman lo habis beli Rolex, lo Rolex lihat. palsu ya? Hah? Rolex itu pasti banyak banget. Yang paling sering di copy yang Submariner ini gitu. Tapi bukan yang hijau, yang hitam. Tuh. Jadi kalau misalnya teman lo habis beli Rolex, lihat dulu nih pergerakan menitnya itu patah-patah apa nyambung kayak gini. Kalau yang palsu ini ya? Pasti patah-patah. Patah-patah ya? Nah ini ada jam mekanik lain, jam otomatis lain. Nih, movementnya gini. Ini yang gokil nih. Movementnya tuh di belakang gitu. Kelihatan. Itu tuh goyang? Ya ini bandulnya. Tuh, rotornya namanya. Jadi bukan rotor ya, apa ya namanya ya? Ya bandulnya lah, dia yang ngebuat dia gerak kiri kanan gitu. Jadi itu karena dia pakai mesin kayak tadi, maksudnya mesin yang nah itu semua pakai tangan. Pakai tangan semua ya. Orang ngerakit itu gitu. Jadi kan ada gaji orang yang harus dibayar untuk ngerakit itu. Sedangkan kalau ini cuma tinggal colok baterai. Jadi pasti
jauh lebih murah dong. Karena kita nggak bayar gaji siapapun gitu. Ya paling orang yang cuman bikin masukin itu doang. Tapi ini bikin orang yang keahlian tangan benar-benar ada di sini, makin mahal ya. Iya gitu. Terus produksinya, jumlah produksi jam Rolex itu lebih sedikit daripada jam fosil. Sehingga kalau supaya perusahaannya tetap mau berjalan dan untung, maka harganya harus tetap gede dong. Gede. Kalau kayak lo jualan follower cuman sekali seminggu ya pasti harganya lo harus naikin dong. Kalau enggak lo nggak dapet duit kan, nggak bisa beli PS4 kan. Nah itu, jadi jumlah produksinya lebih sedikit, ini jumlah produksinya lebih banyak. Nah yang menarik adalah jam ini akan lebih akurat daripada ini. Karena dia pakai baterai. Ini pakai mesin, akan selalu. Tapi ini kan bisa diputar-putar bang. Maksudnya? Ini bisa disetting juga. Iya, misalnya kita biarin nih gini, udah gitu selama sebulan gitu. Ini pasti akan meleset sedikit. Beda 2 detik, beda 3 detik dari waktu yang sebenarnya. Kalau ini akan tetap sama. Konsisten dia. Konsisten. Lo pakai jam digital jam 3:03 gitu misalnya. Ini sebulan tetap 3:03, ini mungkin meleset 2 detik, 3 detik gitu. Jadi kalau soal akurat, jam ini lebih akurat. Lebih akurat ya? Iya. Padahal ini lebih mahal. Tapi ini lebih akurat. Lalu jam mekanik kayak gini, otomatis kayak gini, ini harus diservis setiap 5 tahun buat ganti oli. Udah mahal. Ganti oli, dibersihin, dipoles. Sekali servis mungkin sekitar 4-5 juta. Mending beli PS lah, yang udah rusak beli PS baru, PS Vita lo baru. Itu dia, jadi makanya sebenarnya banyak banget orang yang bingung gitu, kok masih pada mainan ini, padahal udah ada Apple Watch, ada jam. Apple Watch apa? Apple Watch yang dari Apple. Apa tuh? Jam digital, yang nyambung ke HP. Oh. Lo baru tahu? Oh yang jam bisa ini buat nelpon. Bisa apa? Bisa kan? Oh itu ya tahu. Jam yang kayak gitu. Itu keren. Tapi untuk old school mah, ya ini sih keren sih. Ya kalau old school ini. Gitu ya kira-kira ya. Jadi mungkin buat orang yang pengen tahu gitu, penasaran apa sih gitu. Karena gue hobi banget, kalau gue emang suka banget sama jam-jaman kayak gini. Kenapa lo ngeliat? Terakhir lo datang ke gue terus lo cerita soal ini masih takut dibegal? Enggak dong, udah. Udah enggak? Gue pakai lengan panjang gue kalau jalan. Kalau udah nyampe mall baru gue lipat setengah. Tapi ini bisa naikin PD lo berkali-kali ya? Seneng aneh gua, gak sih? Seneng gue, nggak tahu. Aneh nggak? Oh Karena bisa gitu pas ya? dia pakai gini, anjing kok keren banget ya. Jadi kayak semuanya naik gitu nggak sih? Kok jadi keren ya? Gitu. Jadi kalau Tadi pikiran lo ya? Iya. Ini kok jadi keren ya pakai gini ya. Coba pas disambut. Jadi biasa aja gitu, tiba-tiba makin ini gue kok jadi keren gitu. Tapi emang iya. Anjir, bisa kayak gitu lu nih. Gua ngerubah. Gue kayak jadi style tuh jadi keren, jadi cocok gitu. Iya. Ini ada alat baru biasanya kan gelang gitu. Gelang biasa aja kan. Pas pakai jam. Ini keren banget ini. Ya udah, gitu aja ya. Jadi tinggalin di kolom komen kalau jam favorit kamu apa gitu. Yeah. Mungkin ada yang suka fosil, ada yang suka apa lagi yang lo tahu Hamilton gitu tuh nggak? Seven Friday itu. Nggak tahu. Gue nggak tahu nama-namanya. Kemarin baru mau ngapalin namanya susah-susah. Nama orang, kebanyakan nama orang semua dah. Iya deh nama orang. Clarin bukan ya? Clarin kan siapa ya? Clarin kan YouTuber. Emang iya? Iya Instagramer tiba-tiba jadi jam. Ada kemarin gue, itu jam-jam cewek gue liatin. Ada banyak nama orang semua kebanyakan jam. Nama orang semua. Lo bikin dong Pandu Winoto. Gak keren banget ya. Orang-orang itu, orang-orang luar negeri namanya keren-keren buat bikin merek. Iya ya, kalau nama orang kita Susanto Wijaya. Gak ada yang mau beli. Lo habis beli apa? Beli Susanto Wijaya. Jam apa nih? Jam Susanto. Jam Susanto. Ya udah itu aja ya. Dadah.